Shalom teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertobatan dan hidup baru. Hidup baru atau manusia baru merupakan hubungan atau relasi yang pasti dengan Tuhan yang tidak berdasarkan dari hasil pemikiran kita semata, melainkan dengan janji firman Tuhan. Hidup baru berarti telah mengalami perubahan yang revolusioner dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, memiliki hubungan yang pasti dengan Allah, berbalik dari gelap kepada terang, dan menanggalkan manusia lama kepada manusia baru. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Kita akui bahwa dosa dapat menghalangi kita dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, namun tidak dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Hal ini merupakan janji Allah kepada umat-Nya yang percaya kepadanya. Melalui kelahiran baru ini akan mengubah aspek dari setiap kehidupan teman-teman sekalian, mulai dari motif dasar kehidupan teman-teman, keinginan-keinginan, dan bahkan seluruh keberadaan di mana sekarang teman-teman memiliki tujuan hidup untuk selalu menyenangkan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Hidup baru merupakan hidup yang telah bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan memiliki iman di dalam Kristus yang menghasilkan buah-buah pertobatan yang telah nampak dalam seluruh aspek kehidupannya. Seseorang yang telah mengalami hidup baru secara terus-menerus akan memberi dirinya untuk mengalami pembaruan hidup yang secara menyeluruh dan senantiasa memberi dirinya untuk dikendalikan oleh Kristus. Jadi, teman-teman sekalian, di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, tidak perlu kita takut atau merasa khawatir dalam menjalani kehidupan kita yang ada. Jika kita hidup seturut dengan firman Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tentunya rasa takut dan kekhawatiran yang ada akan digantikan Tuhan dengan damai sejahtera. Tentunya teman-teman, sebelum kita memulai hidup baru, kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Duka cita tulus kita hendaknya menuntun kita untuk meninggalkan atau menghentikan dosa-dosa kita. Jika kita telah mencuri sesuatu, kita tidak akan mencuri lagi. Jika kita telah berbohong, kita tidak akan berbohong lagi. Jika kita telah melakukan perzinahan, kita tidak akan melakukannya lagi. Kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Mengakui dosa-dosa kita sangatlah penting, teman-teman. Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita juga harus mengampuni orang lain. Satu bagian yang penting dari pertobatan adalah mengampuni mereka yang telah berbuat dosa terhadap kita. Tuhan tidak akan mengampuni kita kecuali hati kita sepenuhnya dibersihkan dari semua kebencian dan perasaan buruk terhadap orang lain. Kita juga harus menaati perintah-perintah Allah. Agar pertobatan kita lengkap, kita harus menaati perintah-perintah Tuhan. Kita tidak sepenuhnya bertobat jika kita tidak membayar persepuluhan atau menguduskan hari Sabat. Kita tidaklah bertobat jika kita tidak mendukung para pembesar gereja dan tidak mengasihi Allah serta sesama kita. Jika kita tidak berdoa dan bersikap tidak baik kepada orang lain, kita sesungguhnya tidak bertobat. Ketika kita bertobat, kehidupan saya dan teman-teman sekalian akan berubah. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam memulai hidup baru, kita tentunya harus melakukan pertobatan terlebih dahulu, di mana kita harus menanggalkan segala kehidupan lama kita dan memperbarui kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan, sekian dari pembahasan saya tentang pertobatan dan hidup baru. Saya berharap teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang pertobatan dan hidup baru. Dan saya harap juga teman-teman dapat memulai kehidupan teman-teman lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih.